Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Lafifatur Rohmania dengan NIM 202011049 dari kelas B3 HKI. Di sini saya akan merepresentasikan tentang hak dasar manusia dan perbedaan pandangan Barat dan Timur sebagai tujuan politik hukum guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah politik hukum yang diampu oleh Bapak Muhammad Sohibul Itmam, MH. Untuk pembahasan yang pertama yaitu politik hukum HAM di Indonesia. HAM di Indonesia bersumber serta bermuara pada Pancasila. Sebagian instrumen HAM yang terdapat di Indonesia antara lain ialah Undang-Undang Bawah 1945, Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta instrumennya ialah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ataupun Komnas HAM. HAM bisa meliputi hak-hak asasi individual atau personal rights yang meliputi kebebasan melaporkan komentar, kebebasan memeluk agama, serta kebebasan bergerak. Hak-hak asasi politik atau political rights ialah hak buat turut dan dalam pemerintahan, hak seleksi atau diseleksi serta memilah dalam pemilu, serta hak buat mendirikan partai politik. Penerapannya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak terjalin pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjalin baik atas nama negeri ataupun institusi tertentu. Tetapi, apakah disengaja ataupun tidak, negeri dalam perihal ini ialah Komnas HAM sangat lamban untuk menguak serta mengupas secara perinci kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjalin baik. Itu permasalahan yang disorot media maupun yang tidak sangat disorot. Pelaksanaannya dipecah jadi beberapa periode. Periode pertama ada HAM pada masa awal kemerdekaan. Pada waktu menyusun Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perdebatan pandangan-pandangan antara politik hukum HAM Soekarno dan Supomo di satu sisi, serta M. Yamin dan M. Hatta di sisi lain mengenai apakah hak warga negara perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Soekarno dan Supomo mengajukan pendapat bahwa hak-hak warga negara tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal konstitusi. Sebaliknya, Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin tegas berpendapat perlunya mencantumkan pasal mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan di dalam Undang-Undang Dasar. Perdebatan dalam sidang-sidang BPU PKI tersebut merupakan tonggak penting dalam diskursus politik hukum HAM di Indonesia yang memberi pijakan bagi perkembangan wacana politik hukum HAM periode-periode selanjutnya. Yang kedua, ada HAM pada masa Orde Lama. Hak asasi manusia era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno sejak tahun 1945 sampai 1967. Dalam periode itu, telah terjadi kasus-kasus pelanggaran yang bersifat hak asasi manusia dan adanya kebijakan-kebijakan yang dinilai banyak terjadi kepentingan Soekarno. Pendiriannya dalam hal ini yang sedemikian kuatnya sehingga amat sukar bagi Soekarno untuk menerima kenyataan bahwa terdapat banyak indikasi yang menunjukkan bahwa partai yang dipuji-puji itu diduga keras berada di balik rangkaian kekerasan massa antara tahun 1959 sampai 1965 dan juga merancang pembunuhan beberapa pimpinan TNI. Berbagai pidato yang diucapkan Soekarno setelah peristiwa tragis tersebut malah dirasakan bagaikan menantang MPRS yang berdasar Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pemegang kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara. Tidak dapat dihindarkan bahwa suatu konflik konstitusional dan konflik politik akan terjadi, yang kemudian berakhir dengan dicabutnya kekuasaan
kepemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Yang ketiga, HAM pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama Soekarno. Orde Baru tersebut berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Dalam beberapa aspek, HAM terjamin, tetapi dalam beberapa aspek lainnya, HAM tidak terlindungi. Yang keempat, HAM pada masa reformasi. Orde reformasi yang dimulai tahun 1998 berusaha menegakkan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ratifikasi terhadap instrumen internasional tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, serta pemberantasan praktik KKN. Pembahasan selanjutnya yaitu permasalahan HAM di Indonesia. Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, pasal 55, dan 56, Piagam PBB, upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara, serta hukum internasional yang berlaku. Penegakan HAM di Indonesia. Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, anti-terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut. 1. Melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RAN-HAM dari 2004 sampai 2009 sebagai gerakan nasional. Yang kedua, peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga atau institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia. Yang ketiga, peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara beserta pimpinan lainnya untuk mematuhi atau menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen. Yang keempat, peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. Yang kelima, penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. Yang keenam, peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana, terorisme, dan penyalahgunaan narkotika, serta obat lainnya. Yang ketujuh, penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip atau lembaga negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM. Yang kedelapan, peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM. Yang kesembilan,
pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan. Yang ke-10, peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, dan tepat, serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perbedaan pandangan bangsa Barat dan Timur sebagai tujuan politik hukum. Dari segi pengertian hukum Barat belum bisa didefinisikan secara utuh yang bisa memuat isi hukum tersebut. Perihal ini bisa kita tahu dari banyaknya perbandingan para pakar hukum Barat dalam mendefinisikan hukum. Di samping itu, yang tercantum dalam definisi hukum Barat tidak mencantumkan sesuatu bawah yang menjadikan hukum itu ditaati ataupun tidak, di mana dalam definisi tersebut cuma ialah hasil konsensus dari warga buat warga demi melindungi kedisiplinan serta melindungi hak-hak warga. Pengertian hukum Timur adalah suatu ketentuan yang bersumber dari ajaran Islam, di mana di dalamnya menyangkut ikatan kemasyarakatan serta ikatan manusia dengan Tuhannya, sehingga sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, di samping memiliki pertanggungjawaban di depan manusia lain, ia pula wajib mempertahankan di depan Tuhannya. Selanjutnya, identitas hukum. Antara hukum Barat dengan hukum Islam, kedua hukum tersebut bercirikan terhadapnya perintah ataupun larangan yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga. Sebaliknya, karakteristik dari hukum Islam merupakan bagian serta bersumber dari agama Islam, memiliki ikatan yang erat serta tidak terpisahkan dari iman ataupun akidah serta kesusilaan ataupun akhlak Islam. Memiliki dua sebutan kunci, ialah syariat serta fikih, terdiri dari dua bidang utama. Tujuan hukum. Dalam hukum Barat, tujuan hukum merupakan buat menjamin terdapatnya kepastian hukum dalam warga, serta hukum itu wajib pula bersendikan pada keadilan, ialah asas-asas keadilan dari warga tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam bertujuan buat kebahagiaan hidup manusia di dunia serta di akhirat, dengan jalur mengambil yang berguna serta menolak yang madorot. Sumber hukum Barat dibedakan jadi dua, ialah sumber hukum material serta sumber hukum resmi. Sebaliknya dalam hukum Islam merupakan Al-Quran, Sunnah, Ijma, serta Qiyas. Dari kesemuanya ini, tidak boleh antara yang terakhir mengalahkan yang di atasnya. Dalam sumber hukum Islam, yang awal serta utama merupakan Al-Quran. Al-Quran ialah firman Allah yang muat tentang tauhid, hukum, serta akhlak. Pula muat bahwa serta prinsip dari ilmu pengetahuan. Di samping itu, sebab Al-Quran ialah firman Tuhan, hingga kebenaran dan isinya tidak harus diragukan lagi. Perihal ini berbeda dengan sumber hukum Barat yang kebenarannya masih butuh diragukan, sebab ialah suatu produk pemikiran manusia. Dari pemaparan tersebut, dalam rangka Islamisasi ilmu pengetahuan, landasan yang dipakai merupakan 1. Keesaan Allah selaku acuan supaya tidak menyimpang dari ajaran Allah. Yang kedua, kesatuan alam semesta selaku objek riset. Yang ketiga, kesatuan kebenaran serta kesatuan pengetahuan. Yang keempat, kesatuan hidup. Dan yang terakhir, kesatuan umat manusia. Kesimpulan dari presentasi ini adalah HAM di Indonesia bersumber serta bermuara pada Pancasila, yang maksudnya kalau HAM merupakan jadi jaminan filsafat yang kokoh dari filsafat bangsa. Penerapannya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak terjalin pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjalin baik atas nama negeri ataupun institusi tertentu. Pelaksanaannya dipecah jadi beberapa periode. Yang pertama ada awal kemerdekaan, yang kedua ada Orde Lama,
yang ketiga Orde Baru, dan yang keempat ada era reformasi. Hukum Barat, jika dibandingkan menggunakan aturan Islam, hanya sebuah kebiasaan yang didapat melalui konsensus masyarakat, hanya bernuansa duniawi semata, dan NIR memiliki sebuah pertanggungjawaban selanjutnya pada hadapan Sang Pencipta. Sedangkan pada aturan Islam, beliau adalah aturan atau anggaran yang dari menurut ajaran Islam dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban pada hadapan Allah. Selain itu, aturan Barat, NIR mengenal unsur religi, padahal kenyamanan insan NIR hanya relatif yang bersifat badani semata. Namun kenyamanan rohani insan jauh lebih penting. Kalau orang NIR mengenalnya Tuhannya, maka menurut mana dia akan menerima kenyamanan rohaninya. Selanjutnya, pembahasan urgensi. Politik hukum HAM adalah kebijakan hukum HAM atau Human Rights Legal Policy tentang penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. Kebijakan ini bisa dalam bentuk pembuatan, perubahan, pemuatan pasal-pasal tertentu, atau pencabutan peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan Mahfud, implementasi politik hukum dapat berupa 1. Pembuatan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan penciptaan hukum yang diperlukan. Yang kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum. Politik hukum HAM pada aspek penghormatan adalah kebijakan yang mengharuskan negara untuk tidak mengambil langkah-langkah yang akan mengakibatkan individu atau kelompok gagal meraih atau memenuhi hak-haknya. Antara hukum Barat dengan hukum Islam, kedua hukum tersebut berdasarkan terdapatnya perintah ataupun larangan yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga. Sebaliknya, karakteristik dari hukum Islam merupakan bagian serta bersumber dari agama Islam, memiliki ikatan yang erat serta tidak terpisahkan dari iman ataupun akidah, serta kesusilaan ataupun akhlak Islam. Dalam hukum Barat, tujuan hukum merupakan buat menjamin terdapatnya kepastian hukum dalam warga, serta hukum itu wajib pula bersandingkan pada keadilan. Sebaliknya, dalam hukum Islam bertujuan buat kebahagiaan hidup manusia di dunia serta di akhirat, dengan jalur mengambil yang berguna serta menolak yang madorot. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.